Pemirsa, belum reda kasus kericuhan di Kalibata, Jakarta Selatan, kawanan Mata Elang atau Matel kembali membuat kericuhan dan mengintimidasi ibu dan anaknya di Tangerang Selatan, Banten. Saat warga berdatangan, para pelaku berdalih sebagai korban tabrak lari. Mana, lah ini nyatanya mana? Ya ini makanya kalau mau jangan di sini. Matel! Pak ini matel. Matel! Matel brengsek. Matel! Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau Mata Elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak, Matel! Ini matel. Rame-rame jangan di sini. Kalau mau jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis, meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana sukatnya, Matel! Jangan di sini. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan Mata Elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah lokasi di Indonesia. Di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur, kawasan wisata kuliner porak-poranda akibat terjangan angin puting beliung. Bahkan sejumlah kafe dan cottage di sepanjang tepi pantai roboh. Akibat angin kencang selama beberapa menit menerjang sepanjang garis pantai selatan Bangkalan. Kencangnya angin yang disertai hujan deras membuat warga ketakutan dan hanya bisa berlindung di dalam rumah masing-masing. Usai hujan, bangunan semi permanen termasuk di Dermaga Rindu roboh. Warga hanya pasrah melihat dampak cuaca buruk yang memporak-porandakan lokasi usahanya hingga nyaris tak bersisa. Pihak BPBD pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim ini hingga pergantian tahun nanti. Seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jawa Timur. Ia terjebak saat berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Ismail, warga desa Bago yang menjadi pekerja tambang pasir ini ketakutan saat terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Sebelumnya ia berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung ia bisa dievakuasi penambang lain hingga ke seberang sungai. Banjir lahar dingin ini usai hujan mengguyur puncak Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Dan berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Pasca terjangan banjir bandang yang menyapu lokasi wisata Pancuran 13 di Guci, Tegal, Jawa Tengah, alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur. Selain itu, material batu dan pasir juga menutup 4 kolam. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Sebelumnya bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Perhatian bagi para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain. Di Maros, Sulawesi Selatan, bocah 8 tahun mengalami luka bakar saat ikut dalam permainan bola api.
Diduga korban tersiram BBM hingga api membakar sekujur tubuhnya. Korban yang menderita luka bakar di hampir semua tubuh langsung digendong oleh keluarganya ke Puskesmas Maros Baru, Maros, Sulawesi Selatan. Ibu korban yang menemani hanya bisa menangis saat melihat anaknya menahan rasa sakit. Karena luka yang cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang memiliki unit khusus penanganan luka bakar. Menurut polisi, korban mengalami luka bakar serius saat bermain bola api yang dibuatnya sendiri dari hebel. Polres Maros mengimbau agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan melarang permainan yang menggunakan bahan mudah terbakar karena dapat membahayakan keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Niat memperbaiki mesin air, seorang pria malah ditemukan tewas tersengat aliran listrik di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur dikira hilang, seorang nenek 83 tahun ditemukan tidur di atap rumah tetangganya. Proses evakuasi jasad Salman Al-Farisi, seorang warga Cibeber, Kota Cimahi yang tewas diduga akibat tersengat aliran listrik mesin pompa air berlangsung dramatis. Korban tewas di atap rumah dan dievakuasi oleh petugas damkar Kota Cimahi. Dengan bantuan tali dan tandu, tim damkar akhirnya berhasil mengevakuasi jasad korban setelah 1 jam. Kejadian tragis ini bermula saat korban naik ke atap rumah untuk memperbaiki mesin pompa yang rusak. Sang istri curiga karena sudah lebih dari 30 menit korban tidak juga turun dan menyahuti panggilannya. Warga yang membantu pengecekan melihat korban sudah tergeletak dengan tubuh kaku dan membiru. Pihak keluarga pun menghubungi petugas damkar dan kepolisian. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban. Pihak keluarga juga menolak dilakukannya otopsi pada jasad korban. Turunkan, bawa turunkan. Oke. Dah, dokumen dah. Bisa. Wes tandu. Jol. Gak imbang dhuwure. Berapa nama dong? KPP. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya harus menaiki atap rumah di Jalan Gemol Kali, Surabaya untuk mengevakuasi seorang nenek berusia 83 tahun. Sebelum mengevakuasi, petugas memberi makan dan minum sang nenek yang tidur di atap rumah tetangga semalaman dan dalam kondisi sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tangga, tanduk ranjang, dan tali untuk menurunkan nenek dari atap rumah. Menurut keterangan warga, nenek bersama Sumina awalnya dilaporkan hilang oleh sang keponakan. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.